saya maksimal ya. Bertumbuh penghasilan saya tidak terlalu parah seperti hal-hal yang dirasakan teman-teman di sana ya. Saya sangat bersyukur. Bukan berarti saya tiap hari bekerja terus kemudian tidak, teman-teman. Setidaknya itu harus sering melihat, harus terus ya kita berperan seperti ini ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah pertanyaan ya. Oke, berapa bang yang pas untuk kita menggarap kebun luasnya agar kebun itu bisa terawat betul-betul terawat. Oke, menurut saya teman-teman ya, mohon maaf bukan berarti saya sudah pintar ya. Menurut saya, karena ini wajib saya jawab ya teman-teman. Mudah-mudahan masuk ya, mudah-mudahan masuk ya. Sekalipun tidak, saya mohon maaf. Oke, saya contohkan untuk diri saya sendiri ya teman-teman, untuk diri saya sendiri, karena saya tidak mungkin mencontohkan orang lain ya. Oke, berapa bang yang pas untuk luas lahan ya untuk kita menggarap kebun agar kebun bisa terawat betul? Menurut saya teman-teman, kembali lagi kepada kita ya, kepada kita pribadi teman-teman. Pertama kita lihat diri kita teman-teman. Kalau memang kita ini untuk paruan ya, untuk kita parolahan. Kalau memang kita parolahan, kita lihat keadaan diri kita. Yang pertama, menyangkut biaya modal teman-teman ya. Karena biaya modal pertama ya itu sangat berpengaruh teman-teman. Kalau bisa jangan lebih dari 2 hektar teman-teman. Kalau kita pun harus lihat kebun itu teman-teman. Kalau memang kebun itu sudah 75% kebun ya, otomatis kalau memang dia sudah bisa dikatakan kebun, betul-betul kebun ya, yang kita rawat, bukan belukar, bukan setengah kebun ya, katakanlah 75%, apalagi kalau sudah 55% ya, otomatis kita lepotan kita tidak terlalu rumit teman-teman untuk merawat ya, tidak terlalu rumit merawat kebunnya ya. Mungkin kita hanya langsung bisa melakukan perawatan batang ya, mungkin penanaman juga tidak terlalu banyak ya. Itu bisa sekitar 2 hektar teman-teman ya. Untuk pemula, apalagi untuk pemula, kalau bisa kita lakukan tahap uji coba dulu ya. Walaupun kita punya modal ya, tapi kalau bisa menurut saya teman-teman, kalau bisa 1 hektar dulu kita jalani ya, kita teliti dulu ya, kita pelajari prosesnya seperti apa ya. Dengan kuncinya kita jalani itu dengan ketekunan ya, kerajinan, sungguh-sungguh benar-benar kita pelajari perawatan kita. Nah, setelah itu nanti setelah 1 tahun itu kita dapat pembelajaran. Dari situlah kita bisa menyimpulkan teman-teman ya, apakah ingin menambah ya atau tidak ya.
Jadi kalau menurut saya, satu, kembali lagi kepada kita ya, kedua kita lihat kondisinya ya, kondisi kebunnya seperti apa keadaannya ya. Kalau memang dia 85% sudah kebun, itu bisa satu orang 2 hektar ya. Tapi kalau belum, masih setengah kebun itu masih banyak perawatan ya, lakukan dulu 1 atau 1,5 hektar lah ya, ininya 1 hektar lah teman-teman, karena untuk menjajaki apalagi untuk pemula ya teman-teman. Jangan sampai kita kalau bahasa saya itu terlalu ambisi. Sesuatu apapun yang kita lakukan, jika dengan diawali dengan ambisi teman-teman ya, terlalu ambisi, terlebih hanya terobsesi melihat orang ya, penghasilan orang ya, itu nggak jadi teman-teman ya. Karena berkebun itu sangat-sangat sulit teman-teman ya, butuh jiwa yang benar-benar memiliki karakter seorang pekebun ya. Karena itu tadi, petani itu berkebun itu tidak mudah teman-teman ya. Tiap hari harus siap kepanasan, kehujanan ya, tidak peduli keadaan situasi tidak menyenangkan terkadang ya. Buahnya tidak seberapa, nanti kadang-kadang petani itu kurang semangat. Jadi kita harus pandai. Yang pertama, kita lihat keadaan kita. Kedua, situasi keadaan kebun itu sendiri teman-teman. Untuk pemula saya sarankan cobalah untuk 1 atau 1,5 hektar atau 2 hektar. Oke, untuk saya bang punya lahan, saya pribadi, saya punya modal. Oke, bagus teman-teman, karena saya tidak bisa membohongi ya, menutupi modal biaya setidaknya untuk modal permakan kita ya, selama 1 tahun. Kalau bisa itu harus ada teman-teman ya. Apalagi kalau kita sampai bisa atau melakukan sebagian pekerjaan itu dengan cara kita maaf ngomong, kita upahkan ya, dari penyemprotan ya. Tetapi perlu diketahui teman-teman ya, kalau untuk saya pribadi, sebaik-baik perawatan itulah perawatan kita sendiri teman-teman. Jadi jangan salah, jangan mentang-mentang kita punya modal semprot nyuruh orang, nyetek nyuruh orang, meranting nyuruh orang. Kita punya modal, tapi jangan salah, kalau menurut saya teman-teman, menurut saya itu tidak menjamin teman-teman ya. Tidak menjamin itu akan baik, akan bagus. Karena kalau saya pribadi ya, saya sendiri, saya kadang tidak merasa puas teman-teman untuk penyetekan, untuk perantingan ya. Kalau bisa lakukan dengan sendiri teman-teman. Jadi dengan begitu kita bisa mempelajari dari profesi kita sendiri, bertani itu tadi teman-teman. Pengalaman tidak hanya bicara, atau tidak hanya pandai teori ya. Kalau bisa semuanya kita dapetin, dari kita teorinya, dari kita prakteknya ya, dari kita penelitiannya, sehingga kita tahu pengalamannya, pembelajarannya dari hasil semua itu ya. Kalau kita lakukan sendiri ya, oke, saya punya uang bang, saya bisa ya, itu terserah, kembali lagi kepada masing-masing ya. Kalau buat saya pribadi, saya tidak tetap ya, saya pun tetap meneliti ya. Saya mau kepuasan tersendiri, sudah itu saya punya ingin memiliki pembelajaran ya. Saya tidak mau hanya bisa bicara saja, tidak mau hanya tahu teori saja. Oke. Jadi buat yang bertanya ya, itu tadi kalau memang pemula cukup 1,5 hektar atau 2 hektar. Lihat pula kondisinya ya. Karena apa, kalau memang kebun sudah 85% ya teman-teman, menurut saya itu sudah enak teman-teman.
sudah enak, tinggal kita rawat, kita jaga, kita pertahankan. Nah, di situ pasti tentunya hasilnya pun sudah bisa terhitung lah, beda sama yang bisa dikatakan baru 50% kebun. Wah, itu perawatannya sungguh luar biasa teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa jalani lah seperti apa. Untuk para suhu saya yakin tahu. Untuk para seniornya saya yakin tahu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kenapa teman-teman, saya pernah, maaf bukan saya sombong, saya pernah pegang 6 hektar teman-teman ya, 6 hektar, karena saya punya ambisi dulu seperti ini teman-teman. Ini berbagi cerita ya, mudah-mudahan ada pembelajarannya. Saya dulu pegang 6 hektar teman-teman. Target saya begini dulu, kalau saya pegang luas ya, lebar, saya akan dapat hasil banyak. Target saya begini, saya pegang kebun orang ya, modal saya keluar iya ya, capek iya, sedikit, jadi saya harus lebar. Saya pegang 6 hektar, saya rawat, saya jalani 1 tahun, saya tidak dapat apa-apa teman-teman ya. Hasil saya dapat banyak tapi tidak dapat apa-apa ya. Untung saya tidak tombok. Jalani lagi kedua tahun, masih seperti itu teman-teman. Ketiga tahun saya pikir-pikir ini nggak bener ini. Nah udah, akhirnya saya kurangi ya, hanya 3 hektar sekarang, sekitar lah kurang lebih 3 hektar. Alhamdulillah hasilnya saya cukup sangat bisa merasakan sampai detik ini teman-teman. Bahkan saya bisa terbukti lah, maafnya ngomong, kalau saya bisa kalau saya katakan saya bisa saya bisa tidak lagi jalan kaki ke kebun, tidak lagi numpang di rumah orang, tidak lagi maafnya ngomong menghutang kan ke orang untuk biaya berkebun. Dulu saya seperti itu teman-teman ya. Sekarang alhamdulillah saya tidak seperti itu. Saya udah bisa berjalan ya, alhamdulillah. Intinya teman-teman, kita harus pandai ya. Bertani juga harus punya hitungan ya. 1 tahun itu lama, kita nunggu penghasilan 1 tahun itu lama teman-teman. Jadi harus pintar lah memperhitungkan. Seperti apa perhitungannya itu ada pada kita sendiri teman-teman. Kuncinya jangan kita bertani, berkebun ya, kopi dijadikan sampingan, itu salah teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman begitu saya temui ya, ke kebun, yang penting saya punya pegangan kebun, datang 3 bulan semprot, beres pulang, atau beres tinggalin. Kadang nggak meranting, kadang nggak maaf, ini banyak ya saya temui seperti itu ya. Tidak ada penghasilan dari profesinya, tidak dapat bukti usaha seperti itu, tidak akan berdampak hasil ya. Jadi jangan menyalahkan berkebun kopi tidak ada hasilnya, bertani tidak bla 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 lah pokoknya ya. Jadi kembali lagi sama kita, luas atau tidaknya itu kita yang menjalani teman-teman. Kalau kita tekun, sedikit kita punya lahan ya, walaupun kita punya lahan sedikit ya, kalau kita rawat dengan benar-benar ya, dengan sungguh-sungguh lah menjalaninya, apalagi ada modal kita pupuk ya, kita benar-benar kita rawat. Nah insya Allah teman-teman, sekalipun tidak menyenangkan, perlu kita ingat bahwasannya buah itu bukan kita yang menjamin teman-teman ya. Walau sudah kita pupuk, walau sudah kita rawat dengan benar ya, dengan rajin, buah tidak begitu menyenangkan hasilnya. Percayalah, tidak akan mungkin juga tiap tahun tidak lebat teman-teman, yakinlah, karena mungkin salah satu proses untuk menguji kita lewat kesabaran tadi. Mampukah kita bertahan dengan profesi kita itu teman-teman. Nah jadi itu aja teman-teman ya. Untuk yang bertanya berapa luas yang pas, saya tidak mau terlalu mengharuskan sekian, tidak ya teman-teman. Kalau untuk pemula untuk pembelajaran, asalkan benar-benar cobalah
1 atau 1,5 hektar atau 2 hektar saja. Nah, itu pun lihat kondisi teman-teman ya, kondisi perkebunan itu sendiri. Kalau memang dia 75% atau 85% sudah perkebunan, saya yakin itu sangat ringan teman-teman ya. Cuma di situ tetap kita harus rutin, rajin ya. Kuncinya berkebun itu sebenarnya tekun teman-teman. Jangan mudah putus asa ya, apapun situasi dan kondisinya. Kebun juga, walaupun kita tidak harus tiap hari bekerja di area itu teman-teman ya. Kalau saya pribadi perkebunan ini teman-teman ya, saya hampir bisa dikatakan tiap hari saya tinjau kebun. Tapi bukan berarti tiap hari saya bekerja teman-teman, tidak ya. Setidaknya saya tiap hari melihat tanaman saya, apa kabarnya kan teman-teman. Saya seperti itu, apa kabarnya kopi ya, kan gitu. Jadi mudah-mudahan kalau seperti itu sering kita lakukan, sering kita tinjau, sering kita lihat ya, mudah-mudahan pohon-pohonan ya seperti tanaman ini tadi, kopi, akan memiliki imbal balik. Ini tuan saya sering ngontrol saya kan, sering lihat saya. Mungkin dengan perhatian kita, insya Allah saya yakin itu, karena saya mengalami ini teman-teman. Saya tidak main pupuk ya sudah lama, tapi alhamdulillah per tahunnya bisa dikatakan selalu maksimal ya. Walaupun turun, penghasilan saya tidak terlalu parah seperti hal-halnya yang dirasakan teman-teman di sana ya, yang lain. Saya sangat bersyukur. Bukan berarti saya tiap hari bekerja terus di kebun, kan tidak teman-teman ya. Setidaknya kebun itu harus sering dilihat ya, harus kita elus ya, kita pegang seperti ini kan. Kalau dia terkena penyakit, nah baru kita tahu harus kita tangani, seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini hanya ini ya teman-teman. Kebetulan saya ini hari ini ya, saya ke kebun tidak bekerja, tapi saya ngambil rumput teman-teman. Karena saya punya ternak kambing ya, punya ternak kambing. Jadi itulah salah satu alasan kenapa saya tiap hari ke kebun ya, kontrol tiap lokasi, saya kontrol tiap harinya ya, pindah-pindah. Jadi tidak mesti saya harus kerja terus tiap hari, enggak juga teman-teman ya. Intinya kebun itu harus sering kita lihat teman-teman. Kalau kita lihat, mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan saya yakin. Tapi kalau cuma setahun bisa 3 bulan ya, datang nyemprot, pergi lagi, 3 bulan datang lagi ya, bisa jadi nggak begitu memuaskan ya teman-teman hasilnya. Karena pepohonan pun sama, saya rasa memiliki sifat atau tergantung tuannya ya, tergantung tuannya bagaimana, sejauh mana ya dia memperhatikannya. Oke, mungkin ini aja ya, tambang lantur nanti teman-teman ya. Oke, untuk yang bertanya tadi, sebaiknya apalagi untuk pemula, lebih baik sedikit tapi kita jalani dengan baik ya. Setelah kita jalani dengan baik, dipelajari dengan baik ya, itu mudah-mudahan bisa menyimpulkan atau menambah wawasan ya, untuk bisa memutuskan apa bisa menambah lagi atau tidak ya. Oke, mungkin hanya ini teman-teman ya dari saya ucapkan, karena saya juga mau pulang nih, sudah mendung lagi teman-teman ya, mengingat perjalanannya ke lokasi kebun saya agak lumayan. Oke, saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang selalu setia menonton ya, yang sudah subscribe, buat suhu-suhu senior ya YouTube, khususnya lah yang baru menemukan channel saya, terlebih yang baru menonton ya, mohon untuk bisa saling mendukung, memberikan kebaikan ya, berpartisipasi untuk bisa tekan subscribe ya, tombol lonceng. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu tani.
tetap semangat, iringi doa dalam setiap usaha kita. Mudah-mudahan hasil kita selalu diberikan keberkahan dan kemanfaatan teman-teman. Oke, saya ucapkan tetap hadapi segala prosesnya, tetap tekuni setiap usaha kita. Oke, sehat selalu, sukses selalu buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.